Hey travelers, welcome to this Poidea channel. Hopefully, you are always healthy and happy. In this video, I'll give you a cool cinematic back sound recommendation that's perfect for your movie. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. Sejarah komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Fungsi sistem komputer. Beberapa peralatan yang digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer. 1. Abacus. Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Prinsip kerja memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Seperti contoh berikut. Dua. Kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator. Setelah hampir 12 abad muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal atau 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Prinsip kerjanya: 1. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 biji. 2. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. 3. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan, seperti pada gambar ini. 3. Kalkulator roda numerik 2. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki pasca lain dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. 4. Kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Dengan kemampuan aritmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Prinsip kerja: melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi. 1. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. Prinsip kerja: menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data, seperti pada gambar berikut. Contoh komputer generasi pertama: ENIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator, dirancang oleh Dr. John Moseley dan Presper Hector pada tahun 1940. EDAS Electro-Electrode Arithmetic Calculator memperkenalkan penggunaan raksa dalam tabung untuk menyimpan data. Thank you for watching this video until X5 it is finished. Electronic If useful to you guys, Distress please like and share Variable this video. Arithmetic If Computer. you have any Penggunaan suggestions for tabung us, leave a vakum juga message in telah the dikurangi comments di field. dalam perancangan Always komputer support us di by mana clicking the proses subscribe perhitungan button menjadi lebih because it cepat means a lot to dibandingkan us. ENIAC. To the next video. See you. Univat 1 komputer. Tahun 1951,
Dr. Moseley dan Esker menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Arithmetic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. 2. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Prinsip kerja. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer transistor, mengaktifkan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1959. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common, Business Oriented Language, COBOL, dan Formula Translator Fortran mulai umum digunakan. 3. Komputer generasi ketiga 1964 awal 80-an. Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas Instruments, mengembangkan sirkuit teori integrasi atau ICE Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piring silikon kecil yang terbuat dari pasir. Kuarsa kemajuan generasi ketiga lainnya adalah pengguna sistem operating system. Komputer generasi keempat, awal 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. 1. Large scale integration dapat memenuhi ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. 2. Very large scale integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. 3. Ultra large scale integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. 5. Komputer generasi kelima atau masa depan. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Ya, itulah penjelasan singkat dari sejarah perkembangan komputer. Tidak ada salah, saya mohon maaf. Dan Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.